Nah, ini nih, Amerika bongkar kecurangan AFC yang berpihak ke Arab Saudi dan Qatar. Apakah ada harapan untuk timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, ternyata ada peran timnas Indonesia saat Vietnam juara Piala AFF. Loh, kok bisa? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Amerika bongkar kecurangan AFC yang berpihak ke Arab Saudi dan Qatar. Publik sepak bola Asia dikejutkan oleh laporan tajam media asal Amerika Serikat, The Athletic, yang membongkar dugaan kebobrokan di tubuh AFC, Asian Football Confederation. Dalam laporannya, AFC dituding melakukan praktek tidak adil dalam penyelenggaraan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang paling disorot adalah keberpihakan terhadap dua negara kaya di Timur Tengah, yakni Arab Saudi dan Qatar, yang disebut mendapatkan perlakuan istimewa dari konfederasi. Ironisnya, timnas Indonesia termasuk salah satu negara yang paling dirugikan oleh keputusan kontroversial tersebut. Menurut laporan The Athletic, jadwal pertandingan ronde keempat sangat timpang antara satu negara dengan negara lain. Timnas Indonesia hanya mendapat jeda istirahat 72 jam atau 3 hari antar pertandingan. Padahal dalam turnamen sekelas kualifikasi Piala Dunia, masa pemulihan sangat berpengaruh terhadap performa pemain. Kondisi serupa juga dialami oleh Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Sementara itu, dua negara tuan rumah pilihan AFC, yakni Arab Saudi dan Qatar, mendapat jeda 6 hari penuh antar pertandingan, 2 kali lebih lama dibanding peserta lainnya. Perlakuan tidak adil ini kemudian memunculkan kritik dari banyak pihak. Pelatih Uni Emirat Arab, Ola Royu, dengan tegas menyebut bahwa sistem jadwal yang diterapkan AFC tidak masuk akal. Cara terbaik menghadapi kompetisi ini adalah memberikan jeda 4 hari antar pertandingan. Tapi yang terjadi justru ketimpangan yang jelas terlihat, ujarnya dikutip dari The Athletic. Nada serupa juga disampaikan pelatih Irak, Graham Arnold, yang menilai bahwa negara dengan jeda 6 hari pasti lebih diuntungkan untuk lolos. Bukan kebetulan bahwa tim dengan jeda 6 hari selalu melaju ke fase berikutnya, sindirnya tajam. Lebih jauh, laporan itu juga mengungkap bagaimana AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar secara sepihak sebagai tuan rumah ronde keempat, tanpa proses seleksi yang transparan. Dalam pernyataan singkat pada Juni 2025, AFC hanya menyebut kedua negara memiliki fasilitas kelas dunia, namun tidak menjelaskan kriteria penilaian, skor evaluasi, maupun alasan resmi mengapa negara lain seperti Indonesia dan Irak tidak dipertimbangkan. Langkah itu langsung memancing protes dari PSSI dan Federasi Sepak Bola Irak yang menilai keputusan tersebut melanggar prinsip keadilan dan netralitas. Lebih mengejutkan lagi, The Athletic menemukan bahwa dominasi Arab Saudi dan Qatar di dalam struktur AFC ternyata sangat kuat. Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah, berasal dari Bahrain, sekutu dekat Arab Saudi. Sementara Wakil Presiden Senior, Yasser Al-Misehal, adalah warga negara Saudi. Ketua Komite Keuangan, Adil Ezzat, juga berasal dari Arab Saudi. Dan Ketua Komite Persaingan, Hani Balan, adalah warga Qatar. Bahkan sebagian besar pendanaan AFC berasal dari perusahaan raksasa asal Teluk seperti Qatar Airways, Qatar Energy, Aramco, serta Bein Media Group yang juga milik Qatar. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa keputusan AFC lebih berpihak pada kepentingan politik dan ekonomi kawasan Teluk daripada semangat sportivitas. Tak heran jika banyak ajang bergengsi AFC kini terpusat di Arab Saudi dan Qatar. Contohnya AFC Champions League Elite fase gugur tahun ini digelar di Arab Saudi. Sementara Piala Asia Senior dan U23 sebelumnya juga dilaksanakan di Qatar. Situasi ini tentu membuat banyak pihak di Indonesia kecewa. Publik menilai bahwa perjuangan timnas Indonesia dalam ronde keempat menjadi tidak seimbang sejak awal. Dengan jadwal padat dan waktu istirahat minim, stamina serta performa pemain Garuda jelas tergerus. Harapan untuk menembus Piala Dunia 2026 pun seoleh pupus sebelum bertanding.
Seperti pepatah, nasi sudah menjadi bubur, Indonesia tampaknya harus menerima kenyataan pahit bahwa sistem yang timpang ini sulit diubah dalam waktu dekat. Namun demikian, pembongkaran skandal ini oleh media besar seperti The Athletic setidaknya menjadi sinyal positif. Dunia kini mulai menyadari bahwa sepak bola Asia tengah berada di bayang-bayang kekuasaan kelompok tertentu. Harapannya, setelah kebenaran ini terungkap, ada reformasi nyata di tubuh AFC, agar kompetisi berjalan lebih adil dan transparan. Bagi Indonesia, kegagalan kali ini bisa menjadi momentum pembelajaran berharga. PSSI bersama seluruh elemen sepak bola nasional perlu memperkuat sistem pembinaan, memperbanyak pemain yang berkarir di luar negeri, dan menjaga semangat juang untuk kembali tampil lebih superior di kancah internasional. Siapa tahu Piala Dunia 2030 bisa menjadi panggung kebangkitan timnas Indonesia bukan sebagai korban ketidakadilan, tapi sebagai kekuatan baru yang disegani di Asia. Bagaimana menurut kamu? Apakah AFC perlu direformasi total untuk membuat sepak bola Asia kembali bersih dan adil? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ada peran timnas Indonesia saat Vietnam juara. Media Vietnam akhirnya mulai membuka mata terhadap kenyataan bahwa keberhasilan mereka menjuarai berbagai ajang sepak bola Asia Tenggara, termasuk Piala AFF, tidak sepenuhnya murni karena kekuatan tim mereka sendiri. Dalam sebuah artikel yang dimuat oleh media ternama Vietnam, Soha, disadari bahwa timnas Indonesia memiliki peran tidak langsung yang cukup besar terhadap kesuksesan mereka. Pengakuan ini menjadi menarik, karena selama ini publik Vietnam dikenal cukup percaya diri, bahkan cenderung meremehkan kekuatan negara tetangga. Namun kali ini, mereka akhirnya mengakui bahwa dominasi mereka di kawasan Asia Tenggara turut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang dihadapi oleh timnas Indonesia. Dalam laporan tersebut, Soha menyebutkan bahwa kemenangan Vietnam di Piala AFF 2024 dan Piala AFF U23 2025 memang menjadi bukti konsistensi dan kerja keras tim mereka. Akan tetapi, di balik euforia dua gelar tersebut, terdapat fakta bahwa beberapa tim besar, termasuk Indonesia, tidak tampil dengan kekuatan terbaik. Hal ini disebabkan karena banyak pemain kunci timnas Indonesia tidak dilepas oleh klub luar negeri mereka. Sebagaimana diketahui, Piala AFF bukan merupakan agenda resmi FIFA, sehingga klub-klub Eropa atau bahkan Asia tidak berkewajiban melepas pemainnya. Akibatnya, timnas Indonesia harus bermain dengan skuad muda dan minim pengalaman, yang membuat Vietnam memiliki jalan yang lebih mulus menuju tangga juara. Media Vietnam itu bahkan secara jujur menuliskan bahwa perjalanan tim asuhan Kim Sang-sik menuju gelar juara berjalan cukup mudah karena Thailand, Indonesia, dan Malaysia juga menghadapi masalah serupa. Ketiga negara tersebut, yang sejatinya menjadi pesaing utama Vietnam di kawasan ASEAN, tidak bisa menurunkan skuad penuh mereka. Tanpa kehadiran pemain-pemain bintang seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, dan Shen Patinama, kekuatan Garuda jelas tidak seimbang dengan kondisi terbaik Vietnam. Fakta ini diakui langsung oleh media mereka sendiri, menunjukkan bahwa Vietnam bukan menang karena sepenuhnya superior, melainkan karena lawan-lawan utamanya dalam kondisi tidak ideal. Selain itu, Soha juga menyoroti perbedaan performa timnas Indonesia ketika bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kualifikasi Piala Asia 2027. Di dua ajang resmi FIFA tersebut, skuad Garuda mampu tampil garang dan menampilkan permainan yang jauh lebih solid. Para pemain naturalisasi dan abroad, seperti Sandy Wells, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner, bisa bergabung penuh, menjadikan Indonesia lawan yang menakutkan. Media Vietnam bahkan mengakui bahwa saat seluruh pemain Indonesia berkumpul, kekuatan mereka mampu menyaingi bahkan melampaui Vietnam. Inilah yang membuat kemenangan Vietnam di ajang non-FIFA seperti Piala AFF menjadi terasa kurang menggigit di mata pengamat sepak bola kawasan. Menariknya lagi, dalam artikel itu juga disebutkan bahwa beberapa tim kuat Asia Tenggara memang kini bergantung pada pemain naturalisasi dan pemain yang berkarir di luar negeri. Soha menulis bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di Thailand dan Malaysia. Namun yang membedakan adalah, Indonesia memiliki jumlah pemain abroad yang paling banyak dan sebagian besar diantaranya bermain di liga-liga Eropa. Dengan demikian, ketika ajang seperti Piala AFF digelar di luar kalender FIFA, otomatis kekuatan Indonesia menjadi tidak utuh, dan ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Vietnam. Secara tidak langsung, pengakuan dari media Vietnam ini merupakan bukti penghormatan terselubung terhadap kebangkitan sepak bola Indonesia. Mereka mulai menyadari bahwa timnas Garuda kini telah menjadi faktor penentu peta kekuatan Asia Tenggara.
Ketika Indonesia tampil dengan kekuatan penuh, peluang Vietnam untuk mendominasi kawasan menjadi jauh lebih kecil. Artinya, keberhasilan mereka sejauh ini tak lepas dari keberuntungan atas absennya lawan tangguh seperti Indonesia. Kini, Vietnam masih menyisakan satu ambisi besar, yaitu meraih medali emas SEA Games 2025. Namun setelah adanya kesadaran ini, publik sepak bola ASEAN tentu akan menunggu bagaimana kiprah Vietnam ketika Indonesia datang dengan kekuatan penuh di ajang-ajang mendatang. Karena, jika Garuda hadir tanpa hambatan pemain, bukan tidak mungkin justru Vietnam yang akan merasakan betapa besar pengaruh Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Bukan hanya sebagai pesaing, melainkan sebagai kekuatan yang mampu mengubah jalannya sejarah sepak bola regional. Legenda Timnas Indonesia yakin Timnas Indonesia bisa juara SEA Games. Legenda hidup sepak bola Indonesia, Atep Rizal, menaruh keyakinan besar terhadap kemampuan Timnas Indonesia U22 untuk mempertahankan medali emas pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Sebagai mantan pemain yang pernah mengenakan seragam merah putih dan merasakan atmosfer kompetisi tingkat tinggi, Atep menilai skuad asuhan Indra Syafri memiliki fondasi yang kuat, baik secara taktik, kualitas pemain, maupun mental juara. Baginya, keberhasilan Indonesia pada edisi SEA Games 2023 di Kamboja bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari pembinaan yang terarah dan filosofi permainan yang matang dari sang pelatih. Pada SEA Games 2023 lalu, Garuda Muda berhasil menorehkan sejarah manis dengan meraih medali emas setelah menanti selama 32 tahun, lewat kemenangan spektakuler 5-2 atas Thailand di partai final. Momen itu menjadi titik balik besar dalam perjalanan sepak bola Indonesia, menandai kembalinya kejayaan di level Asia Tenggara. Kala itu, nama-nama seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Hernando Ari, Ramadan Sananta, Pratama Arhan, hingga Beckham Putra menjadi bintang utama yang membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini, meski sebagian dari mereka telah naik ke tim senior, Atep meyakini bahwa semangat juara dan karakter pantang menyerah yang telah terbentuk akan menular ke generasi berikutnya. Menurut Atep, sosok Indra Syafri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga api semangat tersebut. Pelatih asal Sumatera Barat itu dikenal sebagai figur yang mampu membangun mental pemenang di setiap tim yang ia tangani. Atep menilai, dengan pelatih yang sama, mental juara yang telah tertanam sejak edisi sebelumnya bisa diwariskan kepada pemain-pemain muda seperti Kadek Arel, Cahya Supriyadi, Tony Firmansyah, Doni Tri Pamungkas, dan Jens Raven. Ia percaya para pemain muda ini akan menjadi penerus yang tangguh dan memiliki rasa tanggung jawab besar untuk kembali mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional. Meski begitu, Atep tidak menutup mata bahwa mempertahankan medali emas tidak akan mudah. Apalagi, Thailand yang akan bertindak sebagai tuan rumah sudah pasti tampil dengan motivasi berlipat. Negeri Gajah Perang memang menjadi tim tersukses sepanjang sejarah SEA Games dengan total 16 gelar juara, meskipun mereka terakhir kali meraihnya pada tahun 2017 di Malaysia. Setelah 3 edisi tanpa emas, Thailand tentu ingin mengembalikan dominasi mereka di depan publik sendiri. Selain itu, Vietnam juga tengah menunjukkan perkembangan signifikan di level usia muda, sehingga menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Namun, Atep melihat dari sisi lain. Ia menilai pengalaman para pemain muda Indonesia yang kini banyak tampil di ajang internasional seperti Piala Asia U23 dan kualifikasi Piala Dunia U23 menjadi modal berharga untuk menghadapi tekanan di SEA Games nanti. Kalau dibilang bisa, saya yakin pasti bisa. Dengan pelatih yang sama, artinya mental juaranya sudah terbentuk dari seorang pelatih, ujar Atep penuh keyakinan. Kalimat itu menjadi cerminan betapa besar kepercayaannya terhadap arah pembinaan yang dilakukan oleh Indra Syafri dan federasi saat ini. Sebagai bagian dari persiapan menuju SEA Games 2025, skuad Garuda Muda telah menjalani beberapa uji coba penting. Dalam 2 laga melawan India U23 yang digelar di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, pertengahan Oktober lalu, Indonesia meraih hasil imbang 1-1 di laga pertama dan kalah tipis 1-2 di laga kedua. Hasil ini bukan dianggap sebagai kegagalan, melainkan bahan evaluasi berharga bagi tim pelatih untuk menyempurnakan strategi serta menentukan komposisi terbaik. Indra Syafri sendiri dijadwalkan akan kembali menggelar pemusatan latihan tahap kedua pada bulan November dengan jumlah pemain yang lebih ramping serta 2 laga uji coba tambahan untuk mengasah kekompakan tim. Atep menilai, langkah ini sebagai bagian dari proses panjang menuju kesuksesan, bukan sekedar mengejar hasil instan.
Ia yakin bahwa jika mental, disiplin, dan semangat juara terus dijaga, maka bukan hal mustahil Timnas Indonesia U22 kembali membawa pulang medali emas dari Thailand. Kini, publik sepak bola tanah air hanya tinggal menunggu pembuktian nyata. Apakah generasi baru Garuda Muda mampu melanjutkan warisan emas yang telah diraih 2 tahun lalu? Keyakinan seorang legenda seperti Atep Rizal tentu bukan tanpa alasan. Dukungan supporter dan semangat juang pemain muda bisa menjadi kunci untuk menulis babak baru sejarah sepak bola Indonesia di SEA Games 2025. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah Timnas U22 mampu kembali berjaya di Thailand? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tak kunjung umumkan pelatih baru, Ultras Garuda geruduk PSSI. Kemarahan dan kekecewaan publik terhadap PSSI kembali memuncak setelah berlarut-larutnya penantian pengumuman pelatih baru Timnas Indonesia pasca kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Ketidakjelasan arah dan keputusan federasi membuat kelompok supporter garis keras Ultras Garuda akhirnya mengambil langkah tegas. Mereka mendatangi langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Sabtu 25 Oktober 2025 untuk menyampaikan tuntutan sekaligus meminta pertanggungjawaban penuh atas kegagalan yang mereka anggap sebagai akibat langsung dari kebijakan kontroversial sang ketua. Dalam pertemuan tersebut, suasana sempat tegang namun tetap terkendali. Ultras Garuda datang bukan sekedar untuk mengeluh, melainkan membawa aspirasi dan amarah ribuan pendukung Garuda yang kecewa dengan keputusan mengganti Shin Tae-yong di tengah perjuangan timnas pada babak kualifikasi. Pergantian mendadak itu dianggap sebagai langkah yang tidak masuk akal dan merusak stabilitas tim yang sedang berjuang keras. Terlebih pelatih pengganti yang ditunjuk, Patrick Kluivert, justru dikenal memiliki rekam jejak kontroversial, termasuk dugaan keterlibatan dalam kasus judi online di masa lalu. Keputusan itu kini terbukti fatal. Bukannya membawa perubahan positif, performa timnas justru menurun drastis di bawah asuhan Kluivert. Harapan besar masyarakat Indonesia untuk bisa mencatat sejarah lolos ke Piala Dunia 2026 kandas begitu saja. Lebih ironis lagi, publik dibuat geram setelah mengetahui bahwa pelatih yang gagal tersebut justru mendapat kompensasi miliaran rupiah dari PSSI. Hal ini memicu gelombang kritik besar-besaran. Banyak yang menyebut langkah ini sebagai bentuk penghinaan terhadap logika dan keadilan. Bagaimana mungkin seseorang yang gagal membawa prestasi justru diberi hadiah uang dalam jumlah fantastis? Kemarahan publik semakin membara ketika mereka membandingkan kondisi tersebut dengan situasi di sepak bola lokal. Banyak klub tanah air yang masih menunggak gaji pemain hingga berbulan-bulan, bahkan ada yang tidak dibayar sama sekali. Di saat para pemain lokal berjuang dengan keterbatasan, seorang pelatih asing yang gagal justru hidup mewah dengan bayaran miliaran rupiah. Bagi banyak orang, ini bukan hanya persoalan manajemen, tapi juga krisis moral dalam tubuh PSSI. Ultras Garuda menegaskan bahwa uang miliaran tersebut seharusnya tidak dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak produktif. Mereka menilai dana sebesar itu akan jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk pembinaan sepak bola usia dini yang selama ini kurang mendapatkan perhatian serius. Dengan investasi yang tepat di level akar rumput, Indonesia bisa melahirkan generasi pemain muda yang tangguh dan berkarakter, bukan terus-menerus bergantung pada pelatih asing yang datang dan pergi tanpa meninggalkan warisan berarti. Dalam pertemuan dengan Erick Thohir, Ultras Garuda juga menyampaikan 5 tuntutan utama, mulai dari profesionalisme manajemen timnas, transparansi roadmap sepak bola nasional, keterbukaan dalam pemilihan pelatih, hingga konsistensi pembinaan usia dini, dan pelibatan supporter dalam forum resmi. Mereka menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya milik pejabat federasi, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Erick Thohir dalam tanggapannya berusaha menenangkan situasi. Ia mengatakan bahwa PSSI terbuka terhadap semua masukan dan siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk supporter. Namun banyak penggemar yang menilai tanggapan itu terlalu normatif dan belum menunjukkan keseriusan nyata dalam memperbaiki kondisi sepak bola nasional. Kami sudah terlalu sering mendengar janji, tapi tidak pernah melihat hasil, ujar salah satu anggota Ultras Garuda yang hadir dalam pertemuan tersebut. Kini tekanan terhadap Erick Thohir semakin besar. Publik menuntut tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata. Apalagi hingga akhir Oktober 2025, PSSI masih belum mengumumkan siapa pelatih baru timnas. Situasi ini memperburuk kepercayaan publik terhadap federasi yang dianggap lamban dan tidak transparan.
Kemarahan Ultras Garuda hanyalah cerminan dari suara jutaan pecinta sepak bola tanah air yang merasa dikhianati oleh keputusan-keputusan tidak bijak di tubuh PSSI. Jika Erick Thohir tidak segera mengambil langkah konkret memperbaiki sistem, menata keuangan, dan memulihkan kepercayaan publik, maka amarah ini bisa berubah menjadi gerakan yang lebih besar. Supporter kini bukan lagi sekedar penonton, melainkan kekuatan moral yang siap mengawal, bahkan mengguncang jika sepak bola Indonesia terus dibiarkan berjalan tanpa arah. Lalu bagaimana menurutmu? Apakah Erick Thohir memang layak disalahkan atas kegagalan ini? Atau justru masalahnya lebih dalam di tubuh PSSI itu sendiri? Alasan Shin Tae-yong harus kembali latih timnas Indonesia. Perjalanan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang seperti menaiki roller coaster. Penuh kejutan, naik cepat, lalu tiba-tiba anjlok tanpa arah. Setelah pemecatan Shin Tae-yong di awal tahun 2025 dan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih pengganti, publik sempat optimistis bahwa sentuhan Eropa modern bisa membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Namun, kenyataan berkata lain. Harapan besar itu justru berubah menjadi kekecewaan mendalam. Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, performa tim menurun, dan kini kursi pelatih kepala kembali kosong. Dari situ muncul satu pertanyaan besar, haruskah Shin Tae-yong kembali melatih timnas Indonesia? Ketika Shin Tae-yong pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2019, banyak yang meragukannya. Sosok asal Korea Selatan itu dikenal keras, disiplin, bahkan kerap dianggap terlalu tegas oleh sebagian pemain. Namun, di balik sikapnya yang tegas, Shin membawa visi besar. Ia tidak hanya datang untuk melatih tim senior, tetapi membangun fondasi jangka panjang bagi seluruh struktur sepak bola nasional dari timnas U19, U23, hingga sistem pembinaan modern. Shin memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam latihan, mulai dari analisis data performa hingga pengaturan nutrisi pemain. Ia membawa pola kerja profesional yang selama ini nyaris asing di dunia sepak bola Indonesia. Dalam 5 tahun masa kepelatihannya, peringkat FIFA Indonesia melonjak ke posisi 134 dunia, sebuah pencapaian signifikan yang belum pernah terjadi dalam waktu lama. Lebih dari sekedar angka, itu adalah bukti bahwa Shin berhasil menanamkan sistem dan karakter permainan yang jelas, cepat, agresif, dan pantang menyerah. Sayangnya perjalanan positif itu berhenti di tengah jalan. Pada awal tahun 2025, Shin resmi dilepas oleh PSSI dengan alasan mencari peningkatan prestasi jangka pendek. Posisinya kemudian digantikan oleh Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang diharapkan bisa membawa pengaruh besar. Namun hasilnya justru jauh dari harapan. Dalam waktu kurang dari setahun, Kluivert mencatat hanya 3 kemenangan dari 8 pertandingan dan gagal membawa Indonesia melangkah ke babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan hanya itu, gaya permainan timnas yang dulu solid kini terlihat kehilangan arah. Para pemain tampak kebingungan dengan sistem baru, koordinasi antar lini melemah, dan mental juang menurun drastis. Fondasi kuat yang telah dibangun Shin selama bertahun-tahun seolah hilang dalam sekejap. Situasi ini menjadi pelajaran pahit bagi PSSI dan publik. Perubahan cepat tanpa kesinambungan justru bisa menghancurkan apa yang telah dibangun dengan susah payah. Kini banyak suara yang menyerukan agar Shin Tae-yong kembali ke kursi pelatih timnas Indonesia. Ada beberapa alasan kuat di balik dorongan tersebut. Pertama, Shin sudah memahami DNA sepak bola Indonesia. Ia tahu bagaimana mengelola pemain muda yang penuh emosi, namun memiliki semangat besar. Pendekatannya tak hanya berbicara soal taktik, tetapi juga membentuk mental dan karakter pemain. Kedua, Shin adalah pelatih yang memiliki visi jangka panjang. Ia tidak mengejar hasil instan, melainkan membangun sistem berjenjang antar level tim nasional. Hal ini terlihat dari kesuksesan timnas U23 yang berhasil lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ketiga, Shin sudah terbukti mampu mengembalikan kepercayaan diri pemain Indonesia. Di bawah arahannya, para pemain berani menghadapi tim besar seperti Jepang atau Korea Selatan tanpa rasa inferior. Keberanian itu kini mulai hilang, dan hanya sosok seperti Shin yang bisa mengembalikannya. Namun jika Shin benar-benar kembali, dukungan penuh dari semua pihak menjadi syarat mutlak. Ia tidak bisa bekerja sendirian. Federasi, klub, dan supporter harus bersatu menjaga konsistensi visi jangka panjang. Sebab masalah terbesar sepak bola Indonesia selama ini bukan pada pelatih, tetapi pada sistem yang tidak pernah konsisten. Setiap kali ganti pelatih, semua dimulai dari nol lagi. Shin Tae-yong mungkin bukan pelatih yang sempurna, tetapi ia telah membuktikan bahwa perubahan sejati dimulai dari disiplin, konsistensi, dan kerja keras.
Ia tahu bagaimana memulai proyek besar ini, dan lebih penting lagi, ia tahu kemana arah timnas Indonesia seharusnya menuju. Jika diberi kesempatan kedua, bukan tidak mungkin Shin bisa menyelesaikan warisan yang sempat terhenti di tengah jalan. Pada akhirnya, mengembalikan Shin Tae-yong bukan berarti melangkah mundur, melainkan melanjutkan perjalanan yang belum selesai. Ia telah menanam benih perubahan, dan kini saatnya benih itu tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Sepak bola bukan soal nostalgia, melainkan tentang belajar dari kesalahan dan memperbaiki masa depan. Lalu bagaimana menurutmu? Apakah Shin Tae-yong memang layak kembali memimpin timnas Indonesia? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Timnas Indonesia diuntungkan di FIFA ASEAN Cup. Kabar baik kembali datang untuk sepak bola Indonesia. Kali ini, datang langsung dari Federasi Sepak Bola Dunia FIFA yang secara resmi mengumumkan rencana penyelenggaraan turnamen bergengsi bernama FIFA ASEAN Cup. Turnamen ini akan menjadi ajang daru di kawasan Asia Tenggara yang melibatkan seluruh negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Yang membuat kabar ini semakin menggembirakan, FIFA memastikan akan mengajak federasi regional seperti AFC, AFF, dan tentu saja PSSI untuk berdialog bersama, membahas format dan waktu pelaksanaan kompetisi ini. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa timnas Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan besar dari keikutsertaan dalam ajang ini. Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan langsung pengumuman tersebut dalam acara KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam kesempatan itu, ia menandatangani nota kesepahaman bersama Sekretaris Jenderal ASEAN Kyaw Kim Horn, disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Meski Asia Tenggara sebenarnya telah memiliki turnamen 2 tahunan, yaitu Piala AFF, namun FIFA ASEAN Cup disebut akan membawa semangat baru. Ajang ini diharapkan mampu mempererat hubungan antar negara ASEAN melalui sepak bola, sekaligus menaikkan level kompetisi di kawasan tersebut ke tingkat global. Menariknya, hingga kini FIFA memang belum mengumumkan jadwal pasti kapan turnamen ini akan digelar. Namun di balik ketidakpastian jadwal tersebut, terdapat peluang besar bagi Indonesia. Karena FIFA akan melibatkan AFC dan PSSI dalam menentukan waktu penyelenggaraan, maka terbuka kemungkinan besar turnamen ini akan ditempatkan pada kalender resmi FIFA. Artinya, jika masuk dalam FIFA Matchday, para pemain yang kini berkarir di Eropa seperti Elkan Baget, Ragnar Oratmangon, Tom Hai, hingga Justin Hubner bisa dipanggil membela timnas Indonesia tanpa hambatan dari klub mereka. Inilah keuntungan paling nyata yang bisa dirasakan Garuda. Selama ini, keterbatasan jadwal non-FIFA membuat pelatih Indonesia sering kesulitan memanggil pemain-pemain terbaiknya yang berkiprah di luar negeri. Namun, dengan status resmi sebagai ajang FIFA, semua klub wajib melepas pemainnya jika mendapat panggilan tim nasional. Ini tentu akan memperkuat skuad Garuda Merah Putih secara signifikan, bahkan menjadikan Indonesia sebagai salah satu kandidat kuat di turnamen baru ini. Selain itu, FIFA ASEAN Cup disebut akan mengadopsi format dari FIFA Arab Cup yang sukses besar di Timur Tengah. Turnamen itu diadakan 4 tahun sekali dan menjadi ajang pembuktian tim-tim Arab di level internasional. Jika format serupa diterapkan, maka FIFA ASEAN Cup bukan hanya ajang seremonial, tetapi juga menjadi kompetisi resmi dengan peringkat FIFA dan sorotan dunia. Bayangkan jika Indonesia mampu menampilkan kekuatan penuh, kombinasi pemain lokal dan pemain Eropa. Tentu akan menjadi tontonan yang membanggakan, bahkan bisa mengubah peta kekuatan sepak bola ASEAN. FIFA juga menegaskan bahwa turnamen ini bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga pembangunan dan persatuan antar negara. Melalui Piala ASEAN FIFA, kami mempersatukan negara-negara dan membantu meningkatkan sepak bola di kawasan Asia Tenggara, ujar Gianni Infantino dalam pernyataannya. Ini seakan menjadi motivasi tersendiri bagi federasi seperti PSSI untuk menyiapkan tim terbaik, termasuk memperkuat infrastruktur dan kualitas pelatihannya. Jika dilihat dari berbagai sisi, Indonesia memang menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan dengan adanya FIFA ASEAN Cup ini. Selain mendapatkan kesempatan memperlihatkan potensi besar sepak bola nasional di panggung dunia, turnamen ini juga bisa menjadi sarana pembuktian bagi para pemain naturalisasi dan pemain abroad yang selama ini ditunggu-tunggu aksinya oleh publik Garuda.
Dengan dukungan penuh FIFA dan AFC, serta kemungkinan besar laga ini akan masuk ke kalender resmi FIFA, maka Indonesia bisa menatap masa depan sepak bola dengan optimisme tinggi. Semua mata kini tertuju pada langkah PSSI dalam menyusun strategi dan memastikan kesiapan timnas agar benar-benar mampu memanfaatkan momentum ini. Jika FIFA ASEAN Cup benar-benar digelar pada jadwal FIFA Matchday, tidak hanya keuntungan teknis yang akan diraih, tetapi juga semangat nasionalisme dan kebanggaan rakyat Indonesia akan kembali berkobar. Bayangkan saja, bendera merah putih berkibar di ajang resmi FIFA dengan para pemain Eropa yang membela Garuda. Itulah momen yang akan menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia dan mungkin awal dari kebangkitan besar sepak bola ASEAN di mata dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah dengan adanya FIFA ASEAN Cup ini timnas Indonesia bisa jadi kekuatan baru di Asia Tenggara? Tulis pendapatmu di kolom komentar.